Pelaksanaan Safari Ramadan dalam rangka memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan ke-58 pada Lapas Polewali. Menindaklanjuti Surat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI nomor pas.5/UM.01.01/202 tanggal 13 April 2022 perihal penyelenggaraan kegiatan Safari Ramadan dalam rangka memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan ke-58. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Polewali melakukan kegiatan Safari Ramadan sebagai bentuk monitoring dalam rangka peningkatan iman dan takwa sebagai wujud dari pembinaan kerohanian WBP di bulan Ramadan. Kamis 21 April 2022. Lapas Polewali sebagai tempat pelaksanaan Safari Ramadan dari Kanwil Kemenkumham Sulbar sangat antusias dalam mempersiapkan kegiatan kali ini. Kegiatan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh pegawai Lapas Polewali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dilanjutkan dengan penyampaian sepatah kata dari Kalapas Polewali. Saya mewakili seluruh jajaran mohon dimaafkan karena
sebagai manusia biasa ya Pak, pastilah ada kesalahan dan khilafah. Sekira demikian, saya sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kakanwil dan Bapak para pejabat pimpinan peragama bisa berkenan hadir di tempat ini. Kami sekali lagi terima kasih. Dan untuk warga binaan kita tidak melibatkan karena sesuai arahan Sekjen, arahan Kakanwil tadi pas bahwa COVID masih ada. Kita harus tetap terus jaga prokes, makanya ini kita tidak bersama-sama dengan warga binaan. Tetapi mereka juga ikut berbuka puasa sekalipun mungkin hanya di blok atau di kamar. Sekira itu Bapak Kakanwil, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat. Dalam sambutannya, Kakanwil menyampaikan rasa senang dan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan Safari Ramadan pada Lapas Polewali karena semua disiapkan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa yang ditandai dengan tadi pagi berbagi. Artinya berbagi kepada masyarakat, utamanya pondok panti asuhan, kemudian warga Abang Beca, kemudian dilanjutkan lagi tadi membagi pada UMKM. Itu dua langkah-langkah yang luar biasa. Paling tidak di dalam Safar Ramadan ini saya menekankan ada dua hal. Yang pertama, mari mengajak untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita mencari simpati Allah, kita mencari perhatian Allah. Nah ini yang sisa. Paling tidak perhatian ini penting di dalam bulan suci Ramadan yang menyisakan tinggal 10 hari lagi. Paling tidak kita berlomba berkompetisi itu aja di dalam Abdulnanas dan Abdulnawas. Setelah Kakanwil menyampaikan sambutan, kegiatan dilanjutkan pada sesi hiburan, yaitu menampilkan EV Kustik, band dari Lapas Polewali yang membawakan lagu dari Opik dengan judul Ramadan Tiba. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, kami dari EV Kustik, band yang baru terbentuk 2 hari yang lalu demi persembahan hari ini. Jadi, kami akan membawakan lagu Ramadan Tiba dari Opik. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita, bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah, menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda, berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Terima kasih Bapak. Kegiatan dilanjutkan dengan tausiah oleh Ustaz Jamaluddin, sekaligus memimpin doa buka puasa bersama.
Setelah pelaksanaan buka puasa bersama, kegiatan dilanjutkan dengan sholat maghrib dan makan bersama. Kegiatan berjalan aman dan tertib, serta tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Sayyidus syuhur wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'du. Yang mulia kita hormati bersama Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat bersama para pejabat tinggi Pratama yang mendampingi beliau, yang saya hormati Bapak Kepala Lapas Kelas 2B Polewali beserta seluruh jajarannya, seluruh hadirin wal hadirah, semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, hari ini kita dapat berkumpul bersama menanti berbuka puasa di hari yang ke-19. Mudah-mudahan hari-hari dan malam-malam yang telah kita lewati selama Ramadan telah ada kita rasakan pengaruh positifnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalam perilaku sosial kita. Salawat dan salam kita ta'azimkan kepada Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Kakanu dan seluruh hadirin yang berbahagia, sore ini saya termasuk sangat terbantu, Pak. Ya, betul. Biasanya kalau kita ceramah di hadapan orang-orang hebat, biasanya kita bingung mau bicara apa. Tapi mulai dari Pak Kalapas, Pak Kakanwil, sampai nyanyian tadi ini membantu saya. Saya hanya melihat saja, mendengar apa yang intisari yang akan kita dapatkan di sana. Tadi ini Pak Kakanwil menutup dengan qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu Pak. Hampir menetes air mata saya Pak, itu Pak Kakanwil, karena ayat ini menyapa kita, jaga diri kita, jaga keluarga kita dan keturunan kita dari api neraka. Nah, itu ada di dalam bulan Ramadan. Di 10 terakhir Ramadan itu ada itqum minan nar, pembebas dari api neraka. Ini nyanyiannya tadi juga ini, nyanyian opik. Di sini tidak henti-hentinya merasa senang. Waktu-waktu begini pikiran kita mulai mengarah ke makanan, tetapi kita dihibur dengan nyanyian marhaban ya Ramadan. Mengapa tidak disebut ahlan wa sahlan ya Ramadan? Marhaban itu ada hubungannya dengan bahasa Indonesia itu Pak. Rehab, rahaba. Direhab, ada istilah rehabilitasi. Biasa kalau biasa saya masuk di sini waktu pembinaan di sini. Akhir-akhir ini jarang masuk Pak Kalapas, terlalu banyak kegiatan juga di luar. Direhab, sesuatu yang kelihatan usang, apakah ceknya atau wajahnya, biasanya ibu-ibu itu. Karena bilang ini perawatan kita. Karena selalu mau kelihatan baik, kelihatan indah. Meskipun bangunan fisiknya mungkin sudah tua. Sama halnya dengan kita ini yang usia mungkin sudah di atas 50-an, kecuali yang di sini Pak. Di sini masih jauh di bawah Pak Ismail ya. Kalau dipoles dengan baik, insya Allah kelihatan menawan. Tetapi kalau sudah uzur, bagaimanapun caranya untuk menyembunyikan ketuaan tetap juga ketahuan. Minimal pegang punggung, pegang bokongnya kalau mau berdiri, tetap ketahuan. Tetapi kalau selalu dibasuh dengan air wudhu, insya Allah meskipun sudah keriput kelihatan secara fisik, cahaya air wudhunya akan selalu kelihatan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya katakan tadi, mudah-mudahan sudah ada dirasakan pengaruhnya. Dan ini terasa sekali. Pasti sangat gembira Bapak Ibu ya. Gembira hari ini, senang hari ini. Dari 1 sampai 18 kemarin
kita menantikan kehadiran Bapak Kakanwil. Kedatangan beliau ini membahagiakan kita. Ini safari Ramadan ada karena adanya Ramadan. Ini juga disebut Syahrul Mubarak. Banyak orang yang merasakan berkahnya di luar. Meskipun pekerjaan kita berada di lingkungan seperti ini, tapi kita sempat untuk berbagi keluar. Artinya ada berkah yang hadir di tempat ini menyebar keluar. Tapi yang di luar hati-hati kalau masuk. Jangan sampai nitip-nitip. Ini hebatnya. Yang dari luar barokah jadi kalau keluar, yang dari luar kalau masuk jangan sampai jadi masalah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan mengajak kita untuk semangat dalam hal apa saja. Semoga itu menjadi nilai tambah ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya rasakan sekali, ini belum dinikmati Pak Kakanwil. Ini hadis Nabi bilang, siapa yang memberi buka puasa, maka insya Allah dia mendapatkan ganjaran pahala, mendapatkan ganjaran pahala seperti banyaknya pahala yang didapatkan orang yang berpuasa, ditambah dengan pahala pribadinya sendiri. Ini kalau di lapas ini berlipat ganda. Kita yang datang ini disuguhi, tapi kemuliaan itu ada. Demikianlah Ramadan selalu mengalirkan kebahagiaan, mengalirkan kebersamaan. Oleh karena itu Ramadan juga mengajarkan kedisiplinan. Saking disiplinnya, kalau selama ini, kalau aturannya dilarang merokok secara terbuka, mungkin ada yang sembunyi-sembunyi. Tapi sekarang imannya mengatakan, kalau aku dalam keadaan berpuasa tidak dilihat oleh Pak Pengawas, insya Allah tidak merokok. Kenapa? Batal puasa saya. Ramadan mengajarkan kedisiplinan. Kalau mungkin kita ada tugas, ada pekerjaan yang dibebankan, tanggung jawab itu melekat pada tupoksi kita. Mungkin kita pernah agak lemah di dalam bekerja, lagi kurang semangat, lagi tidak nguk dengan apa yang kita hadapi. Mungkin karena lagi keluar bos kita, pimpinan kita, kepala bidang kita. Di bulan Ramadan, apa kata iman kita? Kalau di dalam pikiranku saja ini akan merusak amal puasaku, karena sudah mencoba melakukan sesuatu yang tidak benar, apalagi kalau sudah masuk dalam wilayah amal perbuatanku. Jadi hari-hari ini semua dicatat. Semua dicatat kebaikan kita. Pak Kamil ini dari Mamuju safari ke sini itu pahalanya luar biasa, Pak. Karena pergerakannya biasa dia lebih luas ke Sulawesi Barat. Kalau pas Polewali kan kalau safari tidak sampai ke Mamuju. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sesibuk apapun kita di pekerjaan kita menghadapi orang-orang yang ada di lapas ini, manfaatkanlah waktu kita untuk membaca Al-Quran. Ya. Di sini masjid membesar, Pak. Baca Al-Quran. Kalau tidak sempat ke masjid, ya di tempat kerja kita. Atau minimal menjelang waktu salat fardu kita mengambil Al-Quran. Setelah itu kita manfaatkan sejenak untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Ramadan ini menghadirkan semangat mafhum, semangat memahami. Karena kenapa? Kita semua diharapkan untuk memaksimal ibadah di bulan Ramadan tanpa mengurangi tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Jadi itu tetap berjalan dengan baik. Jemaah yang berbahagia, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, salah satu, ada 3 perkara tahta dhillir rahmani yaumal qiyamah, yang akan berada di bawah naungan arasnya Allah pada hari kiamat. Qalu man hum ya Rasulullah? Sahabat kemudian bertanya, ya Rasul, siapakah itu? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man farja an matrubin min ummati, siapa yang senang, hobi, semangat mengurangi bebannya orang lain. Mungkin kalau pemimpin kenanya adalah menyelesaikan persoalan kemiskinan,
persoalan kebodohan mengantarkan pada masyarakat yang sehat. Kalau di sini mungkin lain, bagaimana menyelamatkan iman mereka, bagaimana menyelamatkan pekerjaan mereka yang ada di luar. Banyak yang ada di sini bukan orang bodoh-bodoh, bukan orang miskin-miskin. Mereka adalah orang yang berpunya, tetapi karena material begitu besar di pikirannya, nafsunya menguasai anggota tubuhnya, sehingga ada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Maka masuk di lembaga ini, direhab, semangatnya dibangkitkan. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ada di sini masuk tanpa hafalan, keluar hafal 3 juz 30 Pak, di tempat ini. Sering sekali di sini ada lomba, ya. Setiap tahun kecuali waktu Covid, kecuali waktu Covid. Jadi kita berhasil menyelesaikan itu. Apa masalahnya, Pak Ustaz? Ini sering saya cerita-cerita kalau masuk di sini. Tanya-tanya, Pak Ustaz, bagaimana hukumnya itu kalau saya menikmati sesuatu yang di luar kewenangan saya untuk menikmatinya? Saya katakan itu bertanya karena sadar atau belum tahu. Dia bilang, di sini saya betul-betul menyadari bahwa semua yang dilakukan itu adalah tidak benar. Loh, dia sendiri yang jawab. Artinya manusia sebenarnya tahu mana yang baik dan mana yang buruk, hanya faktor ada kesempatan melakukan, imannya tinggal di luar, keluar ke rumahnya, di dunia luas dia bekerja, beradaptasi, akhirnya komunikasi dengan perempuan lain yang bukan istrinya. Atau karena pikirannya sempit, melihat bahwa apa yang saya dapatkan di luar, meskipun hanya hitungan ons atau gram, iming-imingnya ratusan juta, sehingga dia rela menikmati. Ditanya, tahu tidak waktu itu apa masalahnya? Ya, karena sudah dikuasai oleh nafsunya, sehingga dia tidak bisa berdaya. Apa kata Nabi? La yashribu syarib hina yashribu wa huwa mu'min. Tidak akan tergeletak masuk dalam wilayah pelanggaran hukum dalam Islam apabila imannya ada pada saat itu. Nah, lapas sekarang ini betul-betul melakukan pembinaan. Saya masih SMA masuk ceramah di lapas Majene, masih di Alia dulu. Ada bapak-bapak, begitu saya selesai ceramah dekat sama saya. Saya kira marah-marah. Justru dia menangis di depan saya. Ananda, saya betul-betul merasakan apa yang Nanda sampaikan. Kenapa Kipa? Dia bilang, saya pernah melakukan pembunuhan terhadap kakekku sendiri. Dia orang kaya. Pikiranku kalau saya ambil, insya Allah saya akan menjadi orang kaya. Tetapi belum sempat aku menghitung harta kekayaannya, aku sudah masuk di jeruji besi. Sekarang saya sudah insya Allah, semoga taubatku diterima oleh Allah. Saya bilang, innahu huwat tawwabur rahim. Allah itu maha penerima taubat, Allah maha sayang. Sehingga dapat ditemukan, nanti kita dapat kasih sayang Allah kalau dosa-dosa kita ini diampuni. Innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun, maha sayang. Minta ampun dulu kepada Allah, lalu mohon sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan ini adalah bulan dimudahkannya ampunan bagi kita, mudahnya dikabulkan doa-doa kita. Oleh Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, lana amani. Dia mengatakan, kita ini ada dua benteng keamanan dalam hidup ini, minal azabi, dari azab. Ahaduhuma, yang salah satunya itu zahaba, telah pergi. Kemudian ditanya, apa itu yang telah pergi wahai Abu Musa al-Asy'ari? Beliau mengatakan, qaulur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kepergiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebabkan telah hilang satu benteng kita, benteng keamanan kita. Kemudian apa yang masih tersisa? Beliau mengatakan, yang masih tersisa adalah al-istighfar. Banyak beristighfar. Itu tadi di nyanyiannya disuruh untuk banyak beristighfar. Karena ayat yang datang kepada Rasulullah, Muhammad, aku tidak akan menurunkan azab dan bencana kepada umatmu apabila engkau masih bersama dengan mereka.
Rasulullah sedih. Ini ayat kok melihat bahwa kalau saya sudah meninggal seolah-olah umatku bebas kena azab. Lalu Allah Maha tahu rintihan Rasulullah. Rasulullah menurunkan lanjutan ayatnya. Lalu Allah mengatakan, wahai Muhammad, meskipun engkau telah tiada bersama dengan mereka, sesungguhnya mereka terhindar dari azab apabila mereka senantiasa berzikir kepadaku. Oleh karena itu, zikir itu sangat penting di bulan suci Ramadan ini. Enak sekali kalau banyak berzikir, bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang ada di lapas ini, saya tadi rasakan betul Pak. Kita yang hidup di dunia sana ini tidak ada warga, tapi mudah-mudahan ada yang dengar. Kalau kita di luar sana ada macet, saya telepon Pak Ismail, ini macet ini. Kalau orang lapas tidak pernah macet, mau pergi tarawih tidak pernah macet, tidak pernah macet Pak. Kalau orang di sini tidak ada macetnya, enak masuk, dikontrol saja di komando, masuk masjid, tidak pernah mengendarai kecuali kakinya yang berat untuk melangkah ke masjid. Tetapi begitu sering mendengarkan panggilan-panggilan, seruan-seruan untuk melaksanakan ibadah, pastilah terpanggil hatinya. 1-2 kali mungkin agak sulit, tetapi di dalam kitab Nasaihul Ibad dikatakan, kalau mau tahu ciri orang yang ingin baik di hadapan Allah dan baik kepada sesama manusia, lihatlah dengan siapa dia banyak bergaul. Apabila dia sering bergaul dengan warga-warga yang senang ibadah, perlahan-lahan dia akan banyak belajar. Saya tahu ada di sini orang-orang tua, seperti yang dikatakan tadi, orang-orang yang dewasa, usianya di atas 50-an tahun, baru belajar Iqra. Bukan persoalan cepat atau tidaknya, dia adalah punya semangat. Sebelum nyawanya direngguh, masih sempat sadar untuk mau membaca kalimat-kalimat Allah. 1 huruf saja nilainya sama dengan 10 kemuliaan. Bagaimana kalau membaca Iqra? Baru Iqra Pak. Tapi alhamdulillah dari hari ke hari, saya dengan teman-teman sering kontrol. Kebetulan saya ketua forum penyuluh agama yang sering masuk teman-teman. Itu ditanya, ternyata progresnya luar biasa. Apalagi ada Adinda di sini, Ustaz Fadil Taswin, ini qari kita, qari Poliwali Mandar, Kali Sulawesi Barat. Mudah-mudahan tambah menambah semangat warga untuk membaca Al-Quran, bukan hanya tahu bacaan sederhana, tapi bisa melantunkan ayat-ayat Allah. Ada warga lapas pernah saya panggil di masjid saya jadi imam Pak, di Poliwali, tapi beliau itu sudah meninggal dunia. Jamaah yang berbahagia, saya kira ini yang saya sampaikan sebagai akhir kata. Di bulan Ramadan ini kan dari malam ke-16 itu kita sudah turun tangga. Biasanya kalau orang naik gunung Pak, kalau ngos-ngosan naik tetap dia berjuang untuk sampai ke sana. Tetapi kalau mulai turun itu ngos-ngosan untuk sampai, tapi biasa lututnya sakit-sakit. Akhirnya dia istirahat. Maka di ini sudah mulai ada yang istirahat ini. Apakah istirahat di rumah atau istirahat di pasar, kita tidak tahu. Tapi yang pasti ini sudah mulai ada yang lumpuh-lumpuh masuk di masjid. Sehingga dari malam saya sampaikan di salah satu masjid di Poliwali, ini ada berita kehilangan. Berita kehilangan 2 sub masjid ini perlu diketahui di mana mereka sekarang. Mudah-mudahan jamaah di sini tidak begitu, ada tetap semangat memelihara. Meskipun ibadah tarawih itu sunnah, tapi ambillah kemuliaannya karena dia adalah paketnya Ramadan. Selalu diupayakan untuk diambil. Kunut mulai 16 sampai akhir ini adalah paket khusus di dalam malam-malam separuh sampai terakhir bulan suci Ramadan. Maka ini terus disemangati, karena alangkah menyesalnya kita kalau pergi Ramadan tidak ada bekas sedih ditinggalkan sang kekasih kita. Seorang yang ditinggal pergi yang telah datang banyak memberikan manfaat. Ini Ramadan luar biasa Pak. Kalau kita datang bertamu sama keluarga kita 1, 2, 3 hari mungkin masih dipotongkan ayam, tapi mungkin sudah hari keempat ya ikan, sudah masuk hari kelima mungkin telur, sudah ada tombol tempenya. Kenapa? Mungkin stoknya sudah berkurang. Tapi Ramadan semakin mau akhir ini semakin Ramadan. Dibatakan Wakil tadi, ini ada Lailatul Qadr khairum min alfi syahrin. Usia kita rata-rata umurnya umat Nabi itu 60 sampai 70 tahun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada satu malam apabila percikannya saja, jangan kita langsung itu 100%-nya. Percikan-percikannya karena semangat memelihara jamaah, rajin berinfak, kota amal itu tidak lewat begitu saja. Mudah-mudahan percikan Lailatul Qadri itu
kita akan mendapatkan sebuah keistimewaan lebih dari 83 tahun. Coba, mulia sekali. Maka pelihara jamaahnya, rajin bersedekah, apalagi malam-malam ganjil terakhir. Banyak riwayat menyebutkan hadis yang lebih banyak itu malam ke-25 Ramadan. Meskipun 27 ada, 23, 21, tapi tambah semangat kita. Kalau perlu ajak warga-warga di sini untuk iktikaf. Kalau tidak bisa iktikaf satu malam, minimal ada semangat membaca Al-Quran, sehingga warga-warga yang ada di sini senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah, keluar berkumpul dengan keluarga besar mereka ketika nanti sampai waktunya mereka bisa menjadi imam yang baik bagi keluarganya. Dapat membawa keterampilan pengalaman yang didapatkan di sini, insya Allah bisa menopang bantuan kebutuhan ekonomi minyak di masa yang akan datang. Jamaah yang berbahagia, inilah yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya bagi saya, keluarga saya, dan seluruh hadirin. Karena semua kita ini adalah makhluk yang diumpamakan oleh Nabi laksana orang yang lewat. Maka manfaatkanlah, ambillah bekal yang sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Humas Lapole, April 2022.